Dari tekadnya yang sudah bulat untuk berpisah dengan Amar, kini Irish Bella nampaknya semakin giat bekerja demi menghidupi kedua anaknya. Tentu hal ini dilakukan oleh Iris sebagaimana ia saat ini sudah mulai mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga kecilnya. Di balik usaha yang ia jalani sekarang, hal itu juga tak lepas dari kegiatan ikhtiar serta doa yang selalu dipanjatkan oleh Iris sebagai bentuk kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Lantas, seperti apa pandangan psikolog melihat Irish yang semakin hijrah setelah Amar Zoni ditangkap untuk yang ketiga kalinya atas kasus yang sama? Kan masalahnya sekarang mungkin adalah kalau tadi diklarifikasi bukan hanya karena narkoba, ada hal-hal lain. Artinya mungkin hal-hal itu sudah pernah dibicarakan dan sudah dijanjikan untuk dirubah karena saya selalu bilang bahwa di dalam suatu hubungan keluarga suami dan istri ada harapan istri, ada harapan suami. Nah, ini kelihatan harapannya mungkin yang dari pihak istri tidak terpenuhi. Kemudian sudah dibicarakan dan dijanjikan tapi tidak ada jalan atau hal-hal yang arah kepada perbaikan. Maka lelah mungkin. Lelah itu adalah apa yang akan saya pegang ya kalau misalnya itu nggak bisa ditepati. Nah, pada waktu dia berpikir itu juga dia memikirkan anak-anaknya, mungkin anak-anaknya akan seperti apa kalau ayahnya misalnya jadi orang yang kemudian diketahui menggunakan narkoba. Ini kan jadi contoh yang tidak baik. Jadi ada banyak hal mungkin yang sudah dipikirkan jauh dari ini. Muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak.
untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Sudah jatuh tertimpa tangga, pepatah itu sepertinya tepat untuk menggambarkan keadaan Amar Zoni saat ini. Bagaimana tidak, selain harus menghadapi tuntutan hukum atas penyalahgunaan narkoba, Amar juga harus menerima tuntutan nafkah yang dilayangkan oleh Irish Bella dalam perjanjian perceraiannya. Tentu dengan adanya tuntutan itu tidak mudah bagi seorang Amar Zoni yang saat ini tengah mendekam di balik jeruji besi. Lantas, seperti apa tanggapan kerabat Amar Zoni terkait tuntutan nafkah yang dilayangkan oleh Iris terhadap Amar? Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta ya. Untuk mengenai nafkah, biasanya saya nggak terlalu ikut campur. Artinya setiap ada endorse yang masuk atau ada tawaran pekerjaan yang masuk, itu langsung ditransfer ke rekening Amar. Atau kadang-kadang di rekening saya lalu saya teruskan ke rekening Amar. Sehingga saya tidak terlalu mengikut campuri perihal nafkah tersebut. Ya, Amar menitipkan sosial medianya kepada keluarga. Saya hanya menjalankan sebagai admin. Pastinya setiap postingan itu sudah didiskusikan antara saya dan keluarga Amar sebagai perwakilan. Jadi memang itu demi kepentingan bisnis aja. Karena kan ya untuk kehidupan yang terus berjalan butuh biaya. Jadi ya saya memfungsikan sosial media Amar itu ya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang belum selesai kemarin. Pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Saya kecewa kepada sifatnya, tapi saya nggak kecewa sama orangnya. Selama dia mau kembali kepada Allah, selama dia mau memperbaiki diri.